Inilah kisah nyata yang mungkin masih langka yang terdengar di telinga kita saat para suami hamil dan melahirkan bayi yang dikandungnya. Dan kisah ini hanya terjadi pada mereka, kaum LGBT, yang memilih hidup sebagai pasangan non-biner. Para wanita ini berubah menjadi transgender pria dan berperan sebagai suami dan hamil dari hubungannya dengan para istri warianya. They always look at me like, why the hell is he here? I'm the only guy there. I feel so awkward. We'll be seeing him. Long time no see. Hi. Did you notice anyone looking at you in the park? Well, there was just a family that just went by here and they were speaking bad about our family, saying how we look weird or our family's weird or something. You can just see that. Nice. Oh my god. It's huge. It's huge. Simplesmente decidimos ter nossa bebê e por esse Apa yang sebenarnya tengah terjadi di dunia ini? Inilah Keime Info Dunia dalam membuka jendela dunia dari berbagai sumber selengkapnya. Inilah kisah nyata yang mungkin masih langka yang terdengar di telinga kita saat para suami hamil dan melahirkan bayi yang dikandungnya. Dan kisah ini hanya terjadi pada mereka, kaum LGBT, yang memilih hidup sebagai pasangan non-biner. Seperti pasangan berikut ini. Nino, dulunya seorang wanita yang kemudian merubah dirinya menjadi transgender pria. Dan pasangannya Jocelyn, seorang waria. Pria transgender asal New York yang mengira dirinya mengalami kram perut melahirkan putranya di kamar mandi ketika Nino 27 tahun bertemu Jocelyn yang berusia 22 tahun. Dia telah menggunakan hormon untuk membantu transisinya dari wanita ke pria selama lebih dari 7 tahun. Demikian pula Jocelyn telah menggunakan hormon untuk membantu transisinya selama hampir 5 tahun. Sehingga gagasan bahwa mereka bisa hamil tidak dapat dibayangkan. Namun, banyak kegembiraan dan ketidakpercayaan mereka setelah berhari-hari mengeluh tentang kram perut dan merasa mual. Nino tanpa diduga melahirkan putranya di kamar mandi mereka. Nino mengira ususnya copot, padahal kenyataannya itu adalah kaki anaknya. Sementara pasangan ini bersyukur atas putra mereka. Mereka waspada terhadap penilaian yang mungkin dihadapinya tumbuh sebagai putra dari orang tua transgender. Nino dan Jocelyn yang selama ini telah hidup satu rumah dan menjalani kehidupannya bagaikan pasangan suami istri, kini hidup mereka merasa lebih lengkap sebagai sebuah keluarga kecil dengan kelahiran bayi mereka yang akan mereka rawat bersama-sama. I realized I was trans when I was around 18. Before that, I was just, a lesbian in guys' clothes. I always knew I was different. I realized I was trans when I was young. I used to literally wear like my mom's clothes, her lipsticks and stuff like that. I would have never thought that growing up I would be like able to be a woman or become a woman. I was just calling the ambulance. She was so shocked though before she called the ambulance. She's like, what's going on? And I seen her leg and I was like, oh I said, false alarm, call the ambulance. Cause it's a baby. Our kid is gonna be judged for being different. Like every time I go to the women's ward in the hospital, they do aftercare. They always look at me like, why the hell is he here? I'm the only guy there. I feel so awkward. We'll be seeing him. Long time no see. Hi. You are so beautiful. Hi. Did you notice anyone looking at you in the park? Well, there was just a family that just went by here and they were speaking bad about our family, saying how we look weird or our family's weird or something.
Oh my God. I still can't believe I'm a father. Ada pula pasangan dari Brazil, Rodrigo Bryan, berusia 34 tahun. Ia adalah seorang wanita yang kemudian bertransisi menjadi pria transgender. Begitupun pasangannya Ellen. Dia adalah seorang pria yang telah memutuskan untuk hidup sebagai wanita transgender. Setelah mereka saling jatuh cinta, mereka hidup satu rumah seperti pasangan suami istri dan merencanakan ingin memiliki anak, hingga Rodrigo hamil dan melahirkan bayi perempuan cantik mereka pada April 2021 lalu, dan mereka beri nama Isabella Victoria. Namun sebelum lanjut, ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update Keime Info dunia selanjutnya. Pasangan transgender ini sangat aktif di media sosial, bahkan memiliki 1 juta followers. Dan video tentang kehamilannya telah ditonton jutaan penonton. Walaupun banyak para haters yang menghujatnya, namun mereka merasa bangga dan bahagia bisa mewakili orang-orang LGBTQ+. Karena terdapat pula orang-orang yang melihat pasangan ini sebagai inspirasi. Hal itu membuat mereka puas dan menurutnya semua upaya mereka menjadi berharga. Eu sabia que eu era diferente, né? Eu me olhava no espelho e eu, não me identificava com aquele corpo que eu tinha, corpo feminino. Percebi que eu era diferente, que algo em mim não estava da forma que eu queria. Eu tinha 27 anos. Aí foi daí que eu olhei assim, nossa, eu me acordei, eu falo que eu acordei uma manhã, olhei no espelho e falou, eu vou ser o Rodrigo agora. 9 para 20 anos eu cheguei em casa, minha transição já estava toda completa, já tinha colocado meus seios, tinha colocado silicone no bumbum, colocado silicone na coxa, no joelho, na panturrilha, tudo eu tinha modificado. Inclusive, aos meus 28, 29 anos, eu fiz a minha cirurgia de retirada dos seios. Eu nunca tive interesse em ter filho, muito menos amamentar. Então eu fiz a minha cirurgia, tomava os hormônios, então filho era fora de mão para eu gerar. O que fez eu mudar foi quando eu conheci a minha esposa, né? Foi a primeira mulher trans que eu me envolvi. Como ela queria ser mãe, eu queria ser pai. Literalmente, meu maior sonho era ser mãe, né? Porque... E literalmente também uma filha. A gente decidiu expor para mostrar realmente isso, que a gente é uma família normal. Então esses comentários, pessoas desse jeito, principalmente as que usam o nome de Deus para poder estar nos... Olha, os comentários é algo que deixa a gente bastante triste, porque a gente é um casal que não tá matando, não tá roubando, não tá... Simplesmente decidimos ter nossa bebê e por esse motivo a gente está sendo crucificado. Hal yang persis sama juga dialami oleh Riz, 39 tahun dari Los Angeles, Amerika Serikat. Ia terlahir sebagai wanita, namun pada usia 20 tahun ia mengidentifikasi dirinya sebagai seorang pria dan mulai mengonsumsi hormonnya. Namun ia tidak berpasangan dengan waria, melainkan dengan pria gay bernama Jeff Lowe. Setelah mereka jatuh cinta pada pandangan pertama, lalu mereka pun hidup bersama dalam satu rumah. Dan pada tahun 2011, mereka mengadopsi 2 keponakannya, anak dari kakak perempuan Riz, di mana sang kakak sudah tidak bisa lagi merawat anak-anaknya. Mereka pun merawat anak-anak yang diadopsinya seperti anak mereka sendiri. Lalu mereka pindah ke Portland. Setelah mereka menikmati merawat 2 anak adopsinya dan menyadari bahwa mereka sangat mencintai anak-anak, lalu mereka pun merencanakan memiliki anak sendiri. Hingga Riz hamil dan melahirkan bayi mereka dengan sehat. I think you could see this is show the bare belly so we can just see that. And nice. Oh my god, it's huge. It's huge. Says having a kid is about making life and bringing joy into the world. And the next time somebody tells you that men can't have babies, show them.
Dilansir dari Washington Post, telah terdapat banyak para pria transgender yang sukses melalui kehamilannya hingga melahirkan bayi mereka dalam keadaan sehat di beberapa tahun terakhir ini, walaupun mereka telah melakukan hormon transgender dalam waktu yang cukup lama. Bagaimana menurut Sobat Gay semua? Silakan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di Gay Channel.